Halo Pak Akram dan teman-teman semua, perkenalkan saya Rahayuningsi dari kelas eksekutif mahasiswi Quick School of Business. Tujuan saya untuk membuat video presentasi ini untuk melengkapi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pasar uang. Sebelum kita membahas mengenai pasar uang lebih dalam, kita harus mengetahui tentang satu hal, yaitu pasar uang merupakan bagian dari sistem keuangan bukan bank. Sistem keuangan bukan bank terdiri atas 5 bagian, yaitu pasar keuangan, perasuransian, dana pensiun, pegadaian, dan lembaga pembiayaan. Pasar keuangan terdiri atas pasar modal, pasar uang, pasar falas, dan pasar komoditi. Untuk perasuransian terdiri atas asuransi. Untuk dana pensiun terdiri atas DPPK dan DPLK. Untuk pegadaian terdiri atas asuransi. Dan lembaga pembiayaan terdiri atas leasing, factoring, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu plastik. Selanjutnya tentang pasar keuangan yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu pasar keuangan terdiri atas pasar falas, pasar uang, pasar modal, dan pasar komoditi. Lalu, apa sih perbedaan antara pasar uang dan pasar modal itu? Perbedaannya yaitu, untuk pasar uang bersifat jangka waktunya pendek kurang dari 1 tahun, dananya liquid, pasarnya abstrak, dan tidak terorganisir. Sedangkan untuk pasar modal bersifat jangka waktunya panjang lebih dari 1 tahun, dananya bersifat permanen atau semi permanen, terdapat dalam bursa efek sehingga pasar modal terorganisir. Lalu untuk pengertian dari pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dana, investor atau kreditur, dan pihak yang memerlukan dana atau debitur dalam jangka waktu pendek kurang dari 1 tahun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih fungsi dari pasar uang itu. Fungsi dari pasar uang adalah yang pertama, sebagai sarana pengendali moneter melalui transaksi SBI dan SBPO bagi pemerintah atau Bank Indonesia. SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia dan SBPO adalah Surat Berharga Pasar Uang. Yang kedua, sebagai investasi bagi investor atau kreditur jangka pendek hingga yang berjatuh tempo 1 tahun. Yang ketiga, sebagai sarana mobilisasi dana bagi borrower atau kreditur. Kemudian peserta dari pasar uang. Yang pertama ada lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang kedua ada perusahaan, yaitu perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Yang ketiga ada lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Yang keempat ada individu. Individu yang dimaksud di sini adalah rumah tangga yang membeli sertifikat Bank Indonesia. Kemudian transaksi di pasar uang, yaitu yang pertama ada transaksi jual beli instrumen pasar uang, yang kedua transaksi pinjam meminjam atau pendanaan selain kredit dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun, yang meliputi transaksi pinjam meminjam atau pendanaan dengan menggunakan agunan atau tanpa menggunakan agunan. Yang ketiga ada transaksi derivatif suku bunga rupiah untuk semua jangka waktu. Materi selanjutnya adalah resiko pasar uang. Resiko pasar uang terdiri atas 8. Yang pertama ada resiko pasar, adalah adanya interest risk, karena surat berharga mempunyai resiko market. Dengan menurunnya harga surat berharga tersebut, maka investor mengalami capital loss. Kemudian yang kedua ada resiko reinvestment, yaitu naiknya tingkat suku bunga. Akibatnya, reinvestment risk harus melakukan reinvestment ke sebagian dana supaya kerugiannya bisa tertutupi. Yang ketiga ada resiko gagal bayar, yaitu resiko yang timbul akibat ketidakmampuan memenuhi pengembalian kewajiban yang sudah dipinjam. Yang keempat ada resiko inflasi, yaitu kreditur meminta untuk mengimbangi proyeksi inflasi dengan meminta kenaikan suku bunga. Yang kelima ada resiko valuta, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Yang keenam ada resiko likuiditas, yaitu resiko dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Yang ketujuh ada resiko politik, di mana resiko ini berkaitan dengan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi. Suatu wilayah mempunyai resiko yang berbeda-beda. Kemudian yang kedelapan yaitu resiko bersifat global. Misalnya, pada saat ada wabah langsung mengumpulkan investasi dana. Jadi, pengeluarannya sangat tinggi sedangkan pemasukannya sangat rendah. Selanjutnya, instrumen pasar uang.
Instrumen pasar uang terbagi menjadi dua, yaitu internasional dan Indonesia. Internasional terdiri atas Treasury Bill, Commercial Paper, Negotiable Certificate of Deposit, Banker Acceptance, Bill of Exchange, Repurchase Agreement, dan Fed Fund yang digunakan di Amerika Serikat. Kemudian di Indonesia terdiri atas SBI, SPPO, Commercial Paper, Certificate Deposit, Call Money, Repos, Banker Acceptance, dan Promissory Notes. Selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen pasar uang internasional. Yang pertama yaitu Treasury Bill. Treasury Bill adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Treasury Bill merupakan salah satu instrumen yang paling aman, berbentuk sebuah cek dan memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun hingga 1 tahun. Rumus dari Treasury Bill yaitu ada dua. Yang pertama discount rate dan effective yield. Discount rate sama dengan selisih dibagi nominal dikali 360 dibagi jangka waktu. Untuk effective yield sama dengan selisih dikali 100% dibagi rata-rata permintaan dikali 360 dibagi jangka waktu. Angka 360 hari di sini dapat diganti dengan 91 hari, 182 hari, atau 360 hari. Itu yang digunakan di USA. Sedangkan di Singapura menggunakan 365 hari. Tetapi dalam keadaan biasanya yang digunakan adalah 360 hari, tergantung pada permintaan. Selanjutnya, contoh dari Treasury Bill yaitu jika permintaan rata-rata dalam suatu pelanggan Treasury Bill untuk jangka waktu 182 hari adalah 94,13 US dollar per 100 dolar nilai nominal, jumlah hari dalam setahun itu 360 hari, maka diskon rate-nya adalah diskon rate sama dengan 100 dolar nilai nominal dikurangi 94,13 dolar dibagi 100 dolar dikali 360 dibagi 182 sama dengan 11,61%. Karena Treasury Bill ini dibeli secara diskonto, maka penghasilan efektifnya itu lebih tinggi daripada penghasilan nominalnya yang didapat. Maka dapat dihitung dengan effective yield sama dengan 5,87 dolar dikali 100 dibagi 94,13 dolar dikali 360 dibagi 182 sama dengan 12,34%. Selain itu, Treasury Bill ini dapat dijadikan sebagai sarana investasi di samping untuk cadangan likuiditas, karena instrumen pasar uang ini tidak berisiko, memiliki pasar sekunder, dan risiko terjadinya kerugian itu sangat kecil. Perusahaan atau lembaga yang menjadi investor utama dalam Treasury Bill yaitu bank sentral, bank-bank umum, mutual fund, BUMN, lembaga-lembaga keuangan non-bank, perusahaan-perusahaan, dan pemerintah dari negara lain serta individu. Kemudian yang kedua yaitu commercial paper. Commercial paper adalah promise yang tidak disertai dengan jaminan, diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang, dengan janji akan membayar tertentu uang tersebut pada saat jatuh tempo. Commercial paper berkisar beberapa hari hingga 270 hari, berdiskonto, berbunga, dengan atau tanpanya jaminan tersebut. Commercial paper mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu tingkat bunga commercial paper lebih rendah daripada prime rate, lebih tinggi daripada deposit, ada beberapa yang tidak mensyaratkan jaminan, jangka waktunya fleksibel, dapat diperjualbelikan tanpa menunggu jatuh tempo, kemudian tingkat keamanan tinggi karena rating penerbit tinggi. Penerbitnya mudah karena hanya penerbit dan investor yang terlibat. Selanjutnya, kelemahannya itu ada 3. Yang pertama, commercial paper tidak disertai jaminan. Yang kedua, kemungkinannya rekayasa. Yang ketiga, sumber dana jangka pendek. Selanjutnya, instrumen yang ketiga adalah Certificate of Deposit. Certificate of Deposit adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Dalam Certificate of Deposit terdapat nominal, tanggal, tanda tangan, pernyataan bank akan membayar sesuai jatuh tempo. Perhitungan diskonto pada Certificate of Deposit oleh bank-bank di Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia menggunakan rumus true discount, yaitu prosit sama dengan nominal dikali 360 dibagi 360 ditambah tingkat diskonto dikali jumlah hari diskonto.
Keuntungan dalam transaksi jual beli London Dollar Certificate of Deposit dan Sterling Certificate of Deposit di pasar uang London yaitu untuk rumus sterlingnya profit sama dengan prinsipal dikali 100 dikali 365 ditambah issue rate dikali issue tenor in days dibagi 100 dikali 365 ditambah deadline rate dan days to run to maturity. Kemudian untuk transaksi London Dollar Certificate of Deposit yaitu profit sama dengan prinsipal dikali 100 dikali 360 ditambah issue rate dikali issue tenor in days dibagi 100 dikali 360 ditambah dealing rate dikali day to run to maturity. Rumus Sterling Certificate of Deposit dan London Dollar Certificate Deposit ini hampir sama. Yang membedakan adalah jumlah harinya yaitu 365 atau 360 hari. 365 digunakan untuk sterling dan 360 hari digunakan untuk London Dollar Certificate of Deposit. Contoh dari Certificate of Deposit adalah jika Certificate of Deposit 60 hari dengan nilai nominal sebesar 100 juta didiskonto 10%, nilai nominal proceed atau CD tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus true discount. Proceed sama dengan 100 juta dikali 360 dibagi 360 ditambah 10% dikali 60, hasilnya yaitu 98.360,66 rupiah. Selanjutnya yang keempat yaitu Banker Acceptance. Banker Acceptance adalah instrumen pasar uang yang dapat dipindahtangankan seperti commercial paper dan memberikan alternatif untuk memperoleh kredit pada saat barang-barang dikapalkan untuk segera dikirimkan ke luar negeri. Rumus dari Banker Acceptance yaitu diskon sama dengan prinsipal dikali rate dibagi 100 dikali day to maturity dibagi 365. Selanjutnya contoh dari Banker Acceptance. Banker Acceptance dengan nilai nominal 100 juta yang jatuh temponya 1 Desember 1998 didiskonto pada tanggal 10 Oktober 1998 dengan diskon rate 10%. Jumlah hari diskonto dari 10 Oktober sampai 1 Desember yaitu 52 hari, di mana dihitung dari tanggal 11 Oktober sampai 1 Desember. Diskon pada Banker Acceptance pada soal tersebut yaitu 100 juta dikali 10 dibagi 100 dikali 52 dibagi 365, hasilnya yaitu 1.424.657,53 rupiah. Prosit dari BA dapat dihitung dengan menggunakan rumus nilai nominal dikurangi hasil dari diskon tersebut. Pada soal tersebut prositnya yaitu 100 juta dikurangi 1.424.657,53 rupiah sama dengan 98.575.342,47 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu instrumen pasar uang di Indonesia, yaitu SBI. SBI atau Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek dan diperjualbelikan dengan diskonto. Rumus prosit dari SBI yaitu nilai nominal dikali 360 dibagi 360 ditambah tingkat diskonto dikali jumlah hari jatuh tempo. Contohnya, Bank ABC membeli SBI dengan nilai nominal 2 miliar, tingkat diskontonya 15%, jumlah hari jatuh tempo 31 hari, kemudian dijual kembali dengan tingkat diskonto 14%. Prosit belinya dapat dihitung dengan cara 2 miliar dikali 360 hari dibagi 360 hari ditambah 15% tingkat diskonto dikali 31 hari sama dengan 1.944.496.092 rupiah. Kemudian prosit jualnya dapat dihitung dengan cara 2 miliar dikali 360 hari dibagi 360 hari ditambah 14% tingkat diskonto saat dijual dikali 31 hari sama dengan 1.976.176.099 rupiah. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pasar uang merupakan bagian dari sistem keuangan bukan bank. Pasar uang bersifat jangka waktunya pendek kurang dari 1 tahun. Dananya liquid, pasarnya abstrak dan tidak terorganisir. Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dana, investor atau kreditur, dan pihak yang memerlukan dana atau debitur dalam jangka waktu pendek kurang dari 1 tahun. Peserta pasar uang itu ada 4. Yang pertama, lembaga keuangan, perusahaan, lembaga pemerintah, dan individu. Kemudian resiko dari pasar uang itu ada 8, yaitu resiko pasar, resiko reinvestment, resiko gagal bayar, resiko inflasi, resiko valuta, resiko likuiditas, resiko politik, dan resiko bersifat global.
Kemudian instrumen pasar uang itu terbagi menjadi dua, yaitu internasional dan Indonesia. Sekian penjelasan mengenai pasar uang yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.